Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran, badulur-dulur dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 seperti biasanya akan selalu memberikan sebuah pengetahuan, terutama badulur-dulur dimanapun berada. Namun sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe di channel ini saya ucapkan banyak terima kasih. Badulur-dulur dimanapun berada, dalam kesempatan saat ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan karena banyak sekali itu di chat pribadi saya, terutama di WA. Itu banyak sekali dulur-dulur yang bertanya tentang orang Esa Trate. Mas, apakah orang Esa itu boleh belajar ilmu Jawa atau ilmu kejawen? Nah, ini banyak sekali dulur-dulur di luar sana yang mungkin salah pemahaman. Di sini saya akan meluruskan supaya dulur-dulur di luar sana itu bisa mendapatkan sebuah pencerahan ataupun menambah sebuah pengetahuan. Perlu diketahui, jika sudah menjadi warga, itu adalah awal untuk mengenal ilmu Esa. Dalam hal ini, jika ada seorang warga Esa Trate ingin belajar ilmu Jawa atau ilmu kejawen, apakah boleh? Kalau menurut pribadi saya, menurut pengalaman saya, sangat boleh. Saya tegaskan, sangat boleh. Kenapa saya bilang sangat boleh? Semua itu ada dasarnya. Perlu dulur-dulur ketahui, sebelum kita mengenal ilmu Jawa, apalagi terutama buat orang Jawa. Zaman dulu, orang Jawa itu sampai sekarang pun masih percaya dengan adanya budaya Jawa atau ilmu Jawa. Bahkan sampai saat sekarang ini masih banyak orang-orang Jawa yang belajar lebih jauh tentang pendalaman ilmu kebudayaan Jawa. Sementara jika orang Esa yang mungkin orang-orang Jawa itu banyak sekali, apakah boleh belajar ilmu Jawa? Jawabannya sangat boleh. Kenapa saya bilang sangat boleh? Itu tidak ada bertentangan dengan ilmu Esa. Itu tidak ada. Tidak ada sebuah larangan yang tertulis di dalam buku ataupun keesaan. Itu tidak ada. Bahkan kalau kita bisa menelusuri secara jauh, orang Esa Trate, kalau kita telusuri secara jauh, gurunya siapa? Sudah pasti pendiri persaudaraan Setihati Trate itu adalah Bapak Ki Hajar Harjoutomo. Sementara itu, Bapak Ki Hajar Harjoutomo itu berguru dengan Ki Ngabenge Eyang Suro Diwiryo. Artinya, kalau kita telusuri secara penuh, di dalam ajaran Esa, di lambang kita, itu ada tulisan Setia Hati. Itu persaudaraan Setia Hati Trate. Jika ingin menemukan ilmu Esa, bukan dari persaudaraan, bukan dari Trate, namun dari Setia Hati. Sementara kita tahu bahwasanya ilmu Setia Hati, pencipta ilmu Setia Hati, tidak lain itu hanyalah Ki Ngabenge Eyang Suro Diwiryo. Itu jelas banyak sekali yang berguru dengan Ki Ngabenge Eyang Suro Diwiryo, itu banyak sekali.
termasuk kalau kita telusuri Eza itu, terutama Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT, kalau kita telusuri secara penuh, asal muasalnya itu adalah dari Eyang Suro Diwiryo. Dari sini kita harus bisa memahami Badulur-dulur bahwasanya Eyang Suro itu orang Jawa. Mereka di dalam sejarah mungkin sedulur-sedulur sudah memahami beberapa aliran pencak silat oleh Eyang Suro itu sudah banyak dipahami, bukan hanya sekedar ilmu Islam, namun ilmu-ilmu yang lain, termasuk dari Kepulauan Sumatera, terutama gurunya Eyang Suro. Salah satunya yaitu adalah Datuk Rajo Batuah. Itu adalah pesilat sebuah datuk yang dari budaya Minang, atau bisa dikenal itu adalah gurunya orang Minang, Kabau. Bahwasanya di aliran Sumatera Barat itu banyak sekali aliran-aliran pencak silat aliran Minang itu banyak sekali. Sementara Eyang Suro itu berguru dengan datuknya. Dalam hal ini Eyang Suro berguru dengan siapapun itu tidak memandang itu ilmu Jawa, ilmu Minang, ilmu Batak, ilmu Aceh, ilmu Buddha, semua mereka pelajari. Dalam hal ini kita sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai harus jeli dan teliti. Bahwasanya kalau kita belajar ilmu Jawa itu tidak ada salahnya, lebih baik dan lebih bagus kalau menurut pribadi saya, karena itu semua akan membuka wawasan dan pengetahuan kita. Guru kita itu juga mereka belajar, bahkan bukan hanya ilmu Jawa saja yang dipelajari, semua jenis-jenis ilmu zaman dulu itu banyak yang dipelajari. Secara garis besar, mungkin di dalam keesaan itu hanya seberapa, belum mendetail. Karena kalau kita sadari, kalau kita pahami secara mendalam, perjalanan Eyang Suro itu tidak ada yang tahu. Kalau di dalam sejarah dan kisahnya, itu hanya sebatas sejarah. Tidak semua di situ dijelaskan secara mendetail. Karena kalau kita pelajari, kalau kita teliti, tidak mungkin di masa-masa waktu Eyang Suro sedang mencari jati dirinya untuk mencari ilmu Eza itu, tidak mungkin di situ ada orang lain yang selalu mendampinginya. Tetap yang lebih tahu, lebih paham tetap Eyang Suro. Secara umum, anggap aja sebagai contoh, waktu itu zaman dulu, apakah Eyang Suro setiap perjalanannya ada yang mengikuti? Sudah pasti tidak. Itu rahasia Eyang Suro. Namun di dalam sejarah, gurunya yang ternama itu menurut secara umum itu hanya Datuk Rajo Batuah, kemudian dari Bali, kemudian dari Aceh. Perlu dulur-dulur ketahui, rahasianya bukan di situ saja. Itu yang kita ketahui secara buku. Nah, yang tidak kita ketahui itu banyak sekali guru-guru Eyang Suro yang di situ ilmunya, kepandaiannya itu dirahasiakan. Nah, di sini membuktikan bahwasanya kalau kita belajar dengan ilmu Jawa itu tidak ada masalah. Justru akan membuka ilmu batin kita, akan terbuka wawasan kita, akan terbuka apa yang menjadi tujuan kita. Tidak hanya sebatas itu. Buat dulur-dulur dimanapun berada, jadilah warga yang bisa menerima, yang bisa mencari sejarah yang sebenar-benarnya. Perlu dulur-dulur ketahui, sejarah di dalam Eza itu yang dibukukan, yang secara
umum, mungkin banyak dulur-dulur yang sudah membaca. Di situ disebutkan betapa gigihnya Eyang Suro dalam mencari ilmu jati diri. Sebelum menemukan ilmu itu, tetap berguru kepada siapapun. Itu banyak sekali. Namun sayangnya sejarah itu tidak semua disebutkan guru-guru Eyang Suro. Itu sebagai bukti bahwasanya guru Eyang Suro itu tidak hanya 3 itu. Banyak sekali guru-guru Eyang Suro yang tidak ditulis di dalam sejarah itu. Itu yang harus perlu diketahui dulur-dulur. Dalam hal ini, saya sebagai narasumber di channel YD22. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bisa menambah pengetahuan buat dulur-dulur dimanapun berada. Intinya, jika orang Esa mendalami ilmu Jawa, apakah boleh? Jawabannya tetap boleh, karena perjalanan Eyang Suro sendiri itu juga ke arah situ. Sekali lagi buat dulur-dulur dimanapun berada. Dalam hal ini, saya tidak menjelaskan sejarah yang secara mendetail, karena ini adalah media sosial. Namun secara umum, perlu kita ketahui, sejarah itu bisa untuk mencari sejarah yang sebenarnya. Dasarnya adalah sejarah itu. Dasar awalnya itu adalah sejarah yang sudah ada. Jadi kita bisa mengetahui sesuatu hal dengan dasar itu. Bukan berarti sejarah itu sepenuhnya seperti itu. Itu tidak. Itu hanya sebagian besar. Itu hanya sekian persennya sejarah itu. Apakah sejarah yang dibukukan itu benar? Itu tetap benar. Sejarah itu tetap benar. Namun, tidak semua di situ mendetail sejarah itu. Masih ada orang-orang penting, guru-guru penting yang waktu perjalanan Eyang Suro itu berguru dengan guru-guru tersebut. Itu tidak dicantumkan di dalam sejarah tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai warga tidak akan mengetahui kisah-kisah sejarah yang sebenar-benarnya. Maka dari itu, semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Baik buruknya, yang jelas saya menyampaikan ini dengan tujuan positif, dengan tujuan baik supaya dulur-dulur memiliki wawasan yang sangat luas. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat. Intinya, di sini saya bukan menggurui, di sini saya bukan sok pinter, sok ngerti, tidak. Namun hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan supaya dulur-dulur lebih cerdas, lebih paham, lebih ngerti. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.